Oke, saat itu Amado itu mengatakan seperti ini. Faktanya kita tidak bisa melihat Boruto hanya pada kemampuannya saja, tapi dia itu mungkin sudah tahu nilai kegunaan karma untuk melawan Isshiki sendiri. Si bocah keras kepala itu adalah kunci kemenangan kita. Lalu Shikamaru terkejut, sementara itu Sumire berasumsi dan kaget. Ia mengatakan seperti ini. Jangan-jangan Boruto memang berusaha dijadikan seorang Otsutsuki. Apa emang benar nih? Dengan fakta adanya dua tanduk yang dimiliki oleh keduanya, Boruto dan Kawaki bisa saja nih menjadi seorang Otsutsuki yang sangat kuat. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai calon alien Otsutsuki terbaru, Boruto serta Kawaki. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Saat itu, Shikamaru itu mengatakan seperti ini. Apa hubungannya Boruto dengan semua rencana untuk menanam pohon suci dan memetik buah cakra itu, Amado? Lalu ilmuwan itu mengatakan seperti ini. Dengar Shikamaru, seperti yang kubilang tadi, ekor 10 adalah benih yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon suci. Ini bukan penanaman biasa tentu saja. Kau tak cuma tabur bijinya lalu siram dengan air. Kau tahu, supaya ekor 10 bisa menjadi pohon suci, ada satu syarat lagi khusus yang harus terpenuhi. Kau harus memberi makan Otsutsuki hidup kepada ekor 10. Dan itulah salah satu cara ekor 10 akan berubah menjadi pohon suci. Dan kau bisa bilang kalau inilah alasan kenapa Otsutsuki selalu menyerang planet dengan cara berpasangan. Dan salah satu untuk mereka adalah dikorbankan. Satu dimakan, diproses di dalam pohon suci, dan yang satunya mengawasi pertumbuhan pohon itu sendiri hingga buah cakra itu keluar. Lalu saat itu kalian ingat nggak? Saat itu Sumire sempat bertanya seperti ini. Bukannya dulu kala Isshiki datang ke planet ini dengan Kaguya, jadi mereka berencana untuk menumbuhkan pohon suci dengan metode ini? Lalu Amado menjawabnya, aku yakin memang itu rencananya. Setidaknya pada bagian Isshiki, Kaguya karena berpangkat lebih rendah adalah yang akan menjadi pengorbanan. Harusnya berjalan seperti itu. Tapi seperti yang sudah aku katakan tadi, Kaguya tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat dan perencanaan tertunda. Isshiki terpaksa harus hidup dengan parasit di tubuh Jigen dan melanjutkan rencananya tanpa Kaguya sendiri. Lalu disinilah mulai menarik misterinya nih. Sumire terkejut bahkan mengagetkan Kawaki. Shikamaru, Otsutsuki lain? Jangan-jangan Isshiki berencana untuk memakai Boruto sebagai pengorbanan ekor 10? Dengan keterkejutan itu, hanya Amado yang menyanjungnya dan mengatakan seperti ini. Kemampuan deduktif yang sangat bagus, kakek Sumire. Nah, bahkan saat itu nih, bukti bahwa Boruto akan menjadi seorang Otsutsuki yang kuat bersama dengan Kawaki sendiri sudah diungkapkan oleh pemimpin Karajigen pada saat yang lalu itu. Kita flashback sejenak nih sambil kita hubungan dengan yang terbaru sekarang ini. Saat itu, organisasi Kara itu memang benar-benar diisi oleh sekumpulan manusia kuat. Di dalamnya ada anggota dalam serta anggota luar. Bahkan saat itu, kita belum tahu masing-masing identitas para anggotanya. Nah, menariknya, Jigen saat itu mengatakan seperti ini bahwa Boruto serta Kawaki akan jadi Otsutsuki yang sangat kuat. Nah, kok bisa seperti itu ya? Nah, sebenarnya apa sih Otsutsuki itu dan apa yang punya tanduk akan memiliki perbedaan? Nah, ini juga dilengkapi dengan munculnya tunas pohon dewa pada saat itu. Dan kita tahu saat ini organisasi ini memiliki satu Otsutsuki di dalamnya. Dan dalam chapter ini terungkap ternyata beberapa anggota Kara memiliki tujuannya sendiri. Salah satu faktanya adalah Amado. Nah, masalahnya saat itu gini, kita belum tahu nih sebenarnya Amado ini anggota dalam atau anggota luar. Kita hanya berpikir saat itu bahwa ilmu pengetahuannya tentang ninjutsu dan sains ninja mungkin bisa sebanding dengan Orochimaru. Tapi sekarang ini kita sudah mengetahui nih siapa itu Amado. Dan akhirnya orang ini telah membelot ke Konoha sendiri dan memberikan semua informasi Otsutsuki dan karma yang ia ketahui kepada desa Konoha. Nah, dahulu ini juga sudah terungkap nih, klan Otsutsuki ini sistemnya seperti klan Kaguya, ada keluarga cabang serta keluarga utama. Dan contohnya saat ini adalah Momoshiki, Kinshiki serta Urashiki sendiri. Dan Jigen mengetahui para Otsutsuki yang datang ke bumi itu. Nah, pertanyaan bagaimana mungkin Jigen bisa tahu nih? Nah, singkatnya itu gini, Jigen ini adalah perwujudan dari Isshiki Otsutsuki dan ia menggunakan tubuh Jigen dan berusaha menggantinya dengan seseorang bernama Kawaki. Namun jauh sebelum itu, Jigen atau Isshiki ini telah mengetahui tentang kedatangan para Otsutsuki itu ke bumi dan tidak terkecuali adalah Kaguya karena pada saat itu Isshiki bersamanya dan menjadi pasangannya kala itu. Alasan ini diperkuat dari hologram tersebut. Bahkan Sasuke terkejut mengetahui keberadaan gambar di dinding itu. Dari sini kita pasti paham nih bahwa saat itu tanduk tersebut mempengaruhi kepada para Otsutsuki yang turun ke bumi. Karena hal inilah Jigen mengetahui dan mungkin malah merencanakan sesuatu yang lebih.
Nah, saat kita mengira nih Urashiki lah yang paling mengetahui soal dunia shinobi sendiri, namun jika dipikir-pikir lagi bahwa Jigen memiliki hologram lengkap dari para Otsutsuki tersebut, tidak terkecuali si Urashiki sendiri yang mungkin dia mencoret-coretnya atau yang dicoret itu adalah miliknya Urashiki sendiri. Dan sekarang pula nih, semua itu juga sudah terungkap. Jigen adalah wadah Ishiki dan hologram itu memang menjadi titik koordinat di mana letak keberadaan Jubi sendiri yang dijaga oleh Kotkara. Artinya, Ishiki memang berpengaruh saat ini. Cuman misterinya saat itu, siapa sih Ishiki Otsutsuki dan maksud kami apa kedudukannya dan apakah para Otsutsuki lain mengetahui soal masa lalunya itu? Karena yang bikin orang penasaran saat itu, dia itu ingin menjadikan Kawaki sebagai wadahnya dengan perpindahan kekuatan dulu kepada Kawaki. Jadi kekuatan itu sudah sesuai dengan kehendaknya, tubuh Jigen sudah tidak dipakai lagi, kemudian ia mengambil tubuh Kawaki dan ini sangat ribet sih, nggak secerdas Orochimaru kayaknya. Dia yang bukan Otsutsuki saja bisa dengan semudah itu menciptakan fusi Tensei. Tapi itulah beberapa fakta dan misterinya yang sekarang pun juga sudah terjawab tentang identitas asli Otsutsuki itu memanglah pasangan Kaguya yang turun ke bumi lebih awal. Namun karena kejadian Kaguya mengkhianatinya, dia terpaksa bertahan hidup dengan teknik Sukuna Hikonanya dan kemarin itu dia telah meriliskan reinkarnasi tubuhnya ke dalam tubuh Jigen dengan cara terpaksa karena ulah dari Kashin Koji. Nah, hal menarik dalam beberapa chapter itu ke belakang, Jigen itu sempat mengatakan jika Boruto dan Kawaki akan menjadi Otsutsuki yang sangat kuat. Kalian ingat nggak? Jika kondisinya itu seperti ini, ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, Boruto itu memang karena Momoshiki. Seperti yang terjadi di masa lalu saat mengalahkan Momoshiki, artinya Boruto mewarisi karma dari Momoshiki. Namun sebenarnya bukan berarti Momoshiki itu lenyap, dan ini sama seperti Orochimaru yang meninggalkan cakranya dalam segel tersebut, dan klan Otsutsuki juga melakukan hal yang serupa. Nah, kita malah berpikir sebenarnya cakra Momoshiki ini hidup dalam diri Uzumaki Boruto pada saat itu. Bahkan ini memang benar dalam kejadian sekarang ini. Dan kalian ingat nggak dalam chapter sebelumnya, kejadian di mana Momoshiki muncul sebagai bayangan di belakang Uzumaki Boruto itu saat itu terjadi pasca bertemunya karma Boruto dengan karma Kawaki, dan di sana terjadilah resonansi. Jadi yang dimaksud Jigen adalah Boruto itu mungkin memiliki tanduk seperti halnya transformasi mode Otsutsuki. Pada saat itu asumsinya seperti ini. Dan ini memang tidak mustahil karena kejadiannya benar seperti itu, karena Boruto sendiri saat ini memiliki karma dari Otsutsuki Momoshiki dan seperti yang digambarkan oleh Jigen, Boruto terlihat memiliki tanduk layaknya Kawaki itu. Jadi bagaimana jadinya nih Jogan untuk melawan bangsa dewa sementara Boruto dikatakan Jigen menjadi Otsutsuki yang sangat kuat itu? Dan lihatlah sekarang ini, dalam mode yang tak bisa dikendalikan itu, saat Boruto mengeluarkan tanduk, Momoshiki mengendalikannya sampai ia dikenal sebagai mode Borushiki, Boruto serta Momoshiki Otsutsuki. Lalu yang kedua adalah Jigen Kawaki karena Ishiki. Nah, tahu kan Kawaki itu mengatakan kekuatan ini sama dengan milik Jigen, atau lebih tepatnya Kawaki memiliki kekuatan Ishiki Otsutsuki. Nah, logika gampangnya itu seperti ini. Kawaki ini adalah ibarat dalam sistem komputer copy paste, dan Kawaki adalah pastian dari kopian itu. Artinya di sini pula Kawaki akan memiliki kemampuan yang sama dengan yang dimiliki oleh Jigen, bahkan ia menambahkan tubuh Kawaki lebih kuat daripada milik Jigen sendiri. Bahkan ia mengatakan seperti ini. Berkat karma Boruto pula Kawaki sudah berkembang secepat ini. Karena faktanya memang kedua karma bocah ini tuh saling beresonansi, dan saat ini memang sudah beberapa kali Kawaki menggunakan tanduknya tersebut. Bahkan tanduk ini mirip sekali dengan Ishiki Otsutsuki. Dan sekarang nih semua kebenaran itu terjadi meskipun sekarang karma itu telah menghilang, tapi dalam tubuh Kawaki sudah 80% data seorang Otsutsuki itu masih ada. Nah, pertanyaan lain, bagaimana dengan pohon dewa yang tumbuh yang dikatakan oleh Jigen kala itu? Ya, ini dijelaskan, ini adalah pohon dewa Shinju, sebuah pohon terkenal yang menyerap energi kehidupan. Kemudian dahulu kita kenal dengan Zetsu putih yang pernah ditemukan oleh Konohamaru. Dan sebenarnya tidak itu saja nih, dengan pohon Shinju ini seorang Otsutsuki bisa membangkitkan Gedomazo, bahkan parahnya aktifnya Jubi ekor 10. Dan tragedi ini pernah terjadi di zaman Otsutsuki Kaguya. Dan saat itu Jigen ada di dimensi mana kita belum tahu. Namun untuk saat ini keberadaannya memang telah diketahui, apalagi saat ini terjadi pertempuran antara Jigen serta Kashin Koji. Dan seperti yang ia katakan nih, pohon itu cukup besar untuk memakan semua kehidupan di planet ini. Mungkinkah ini pohon Shinju terbesar yang akan pernah ada? Atau mungkin Jigen belum tahu sebesar apa Shinju milik Kaguya dahulu? Oke, bentar nih, dalam kisah anime yang juga sudah terungkap bahwa pohon Shinju juga pernah dimunculkan, dan ini kembali terungkap ketika menguak simbol batu prasejarah kuno tersebut. Yang mana kita tahu nih, saat itu simbol segel dari Karasuki, dan kita tahu pula dalam gua itu Konohamaru berhadapan dengan para Zetsu yang kabur dari Amaterasu milik Sasuke. Di sini artinya memang ada banyak sekali pohon cakra Shinju, dan di kisah Boruto kemarin itu sudah ada satu yang muncul, serta tunasnya sudah tidak aktif lagi menurut Mitsuki. Dan dalam artian di sini Shinju kemarin itu sudah rusak dan tidak bisa menghasilkan buah cakra untuk Zetsu berkembang.
Nah masalahnya Shinju milik Jigen ini baru muncul dalam tunasnya baru itu, dan kemarin sudah diperlihatkan di visual animenya ini terlihat masih sangat muda dan sangat tinggi. Nah masalah Shinju milik Jigen ini baru muncul tunas baru dan terlihat masih sangat muda dan sangat tinggi itu, pohon Shinju yang dimaksud Jigen kemungkinan ada di dimensi miliknya sendiri, dan kita jadi berpikir planet yang dimaksud adalah bumi dan kisah shinobi ini. Karena kami masih berpikir nih, dimensi lain adalah tempat berbeda yang dibuat oleh pengguna Jikukan Ninjutsu, namun tempat itu mungkin masih berada di bumi tentunya. Nah sebenarnya itu gini, cara dan persamaan antara di anime dan di chapternya, kisah Boruto adalah melawan satu klan yang sama saat ini. Dia adalah Otsutsuki dan semua orang tahu akan hal itu. Urashiki di Konoha di masa lalu, dan saat ini ada tipu daya Ishiki dalam chapternya yang dia sudah siap menginvasi Konoha sendiri. Melawan para bangsa Otsutsuki bukanlah perkara yang sangat mudah, dan kala itu ketika Amado belum membelot meninggalkan Jigen, ia sempat menanyakan hal seperti ini kepadanya. "Woi, Jigen, apa yang membuatmu senang?" Ya tentu saja Kawaki. Karmanya mulai matang secara perlahan. Dia bukan lagi wadah yang tidak lengkap. Dia akan segera bangkit sebagai Otsutsuki yang sangat sempurna, Amado. Nah mendengarkan hal itu, Amado memang mengisyaratkan memikirkan hal yang lain loh. Amado juga mengatakan bagaimana reaksi karma milik Boruto sendiri. Ini sangat menarik sih, karena di perbincangan mereka berdua itu selain mengatakan keduanya akan menjadi Otsutsuki baru, perbincangan ini juga nyambung dengan pohon Dewa Shinju yang nantinya akan ada di era Boruto sendiri itu. Dan ketambahan lagi, rencana Jigen adalah memberikan Jubi itu nutrisi dari Otsutsuki baru yang lebih muda. Namun semua rencana itu kacau ketika Amado dan Kashin Koji itu mulai berkhianat. Tetapi satu hal nih, Boruto serta Kawaki keduanya masih berpotensi besar menjadi korban Ishiki dan sebagai calon alien parasit kuat di era saat ini. Gimana menurut kalian guys? So itulah tadi pembahasan kita mengenai calon alien Otsutsuki terbaru Boruto serta Kawaki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.